Hi guys. Hai. Oh my god. 晚上好，晚上好. Aduh sorry ya, sumpah. Ini udah siapin bahannya sih. Kita balik lagi ke HSK. Ini apa sih? Ke HSK 2. Enggak. Kemarin kan 1 kan. Ini sekarang kita ke HSK 2. Ye. Oh, Fasin loh. HSK 2 tuh kosakatanya sulit banget. By the way, karena mungkin besok holiday kali ya, libur ya. Jadi banyak yang belum masuk. Banyak yang jalan-jalan mungkin. Sebenarnya Laoshi mau start ngobrol sih. Hihihihi. Oke, halo. 等一下啊，等一下哦。我们来这里，我们找到地方开始了。大家晚上好。Hai. Ini Laoshi udah print yang HSK, 看到吗？ Hai guys, ini sekarang kayaknya lagi booming yang cerita yang dari Hai Kak Rifka, cerita yang dari Tiongkok, yang dari Cina. Kalian tahu nggak yang kalian tahu nggak itu apa? Cerita yang lagi booming, mungkin baru booming, bisa dibilang baru booming di itu sih, Indo sih. Kalian tahu nggak tentang apa? Ya, kayak sedih banget ya. Sedih banget ya. Tahu nggak cerita sebenarnya itu gimana? Kita cerita dulu sebelum kita mulai. Hihihi. Bukan gosip, tapi kita cerita. Jadi bukan gosipin orang, tapi kita jadiin ini sebagai pelajaran. Baik itu untuk cewek, baik untuk cowok. Iya, sedih banget gak sih? Seandainya kalau misalnya ketemu cowok yang seperti itu, pasti benar-benar dihargai. Ya gak sih? Ya dong. Kayak cowoknya itu udah berkorban banget sama si ceweknya. Jadi kalian tahu nggak pekerjaan cowoknya itu apa? Terus dia itu kirim ke ceweknya itu total berapa? Katanya gara-gara cinta. Ya sedih nggak sih? Jadi belum tahu, berarti belum gitu tahu cerita yang benernya ya. Lalu juga searching di TikTok, ini sebenarnya kejadiannya sudah 1 bulan yang lalu di Cina. Jadi cowoknya itu terakhir lompat dari jembatan yang ada di Chongqing. Itu kotanya si cewek. Mereka LDRan guys, mereka beda kota. Jadi yang cowoknya itu di Hunan dan ceweknya itu di Chongqing. Cowoknya di Hunan dan ceweknya di Chongqing. Lalu ulangnya sekali Chongqing. Ya, Chongqing itu kota yang lumayan besar, yang lumayan oke, yang orang-orang bilang itu ada di atas ada jalan raya lagi gitu loh. Jadi di mallnya itu mereka bangun jalan raya.
hangout. Jadi di apa namanya? 等一下哦。Yes, 这样。Jadi di kota yang ceweknya itu bagus banget, itu kota besar banget. Nah, kita kembali lagi ke ceritanya. Jadi ceritanya itu yang Laoshi dengar dari TikTok ya. Soalnya Laoshi nggak ada Weibo, tapi ada Xiaohongshu, itu aplikasi dari Cina yang masih bisa kita akses dari pakai nomor telepon yang bukan Cina juga bisa download Xiaohongshu. Tapi yang Weibo gitu-gitu itu kita nggak bisa download, itu harus pakai nomor Cina, kartu Cina baru bisa download aplikasi tersebut gitu. Jadi sesuai berdasarkan informasi yang Laoshi dapat dari TikTok, itu cowoknya itu adalah seorang gamer Tayoshi. Tapi perlu di note ya, cowoknya itu bukan seorang gamer. Tayoshi itu orang yang bermain game. Tayoshi, yes, saya. Jadi dia itu bukan gamer biasa, tapi emang dia itu gamer terkenal. Jadi dia jadi kayak joki game gitu. Joki game, tahu ya joki ya bahasanya. Jadi kayak bantu orang untuk naikin level. Dan tahu nggak, Laoshi ada dengar dari TikTok mereka bilang itu per tan, mei ke tan. Jadi setiap transaksi mei ke tan. Aduh, sumpah dari keyboardnya hari ini lagi hang hong. Aduh, 等一下哦, gak tahu keyboardnya nih. Mei ke tan yang di belakang itu yang Laoshi pin lah ya. Ini hapus saja lah biar kalian nggak bingung. Delete komen. Tayoshi mei ke tan itu maksudnya setiap orderan dia itu dia cuma dapat keuntungan berapa, tahu nggak? 20 yuan. Oh my god, 20 yuan. Renminbi berarti ya. Yuannya di Cina itu kan berarti renminbi, 20 yuan. Kursnya dikali dengan 2.200, nggak tahu sekarang berapa, tapi yang terakhir lo tahu itu kursnya kalau di Indonesia kan 2.200, berarti sekitar 40 ribuan. Oh my god, jadi setiap orderan itu dia cuma dapat 40 ribu aja guys, 40-an ribu. Coba dalam 2 tahun dia bisa kumpulin, tahu nggak dia total kasih ke ceweknya berapa? Kalau yang renminbi, kalau uang yuannya 51，等一下哦。对了，1,2 M, tapi yang kalau renminbinya itu kurang lebih 51 ribu. 510 ribu. 510 ribu yuan. Kalau di Indonesia kan itu 51 ribu yuan. Jadi kalau dirupiahkan itu jadinya lebih kurang 1,2 M. Ya 1,1 atau 1,2 M lah gitu. Banyak ya. Gila, dia per orderan aja cuman bisa dapat 40 ribu. Per orderan 40 ribu rupiah loh. Terus dia bisa dalam 2 tahun bisa terkumpul 1,2 M. Coba. Terus dia setiap hari itu cuman tahu nggak? Menyisihkan uang 10 yuan aja. 10 yuan itu sama dengan 10 kali 20-an ribu. Di Cina itu kalau 10 yuan itu udah gila, udah kayak gimana banget sih. Keyboard. Di Cina itu kalau 10 yuan itu entah, nggak tahu deh mau bilang apa. Makan apa coba? Makan apa? Kasihan banget nggak sih? Terus dia udah gimana nggak putus asa. Banyak yang bilang ini cowoknya terlalu lemah gitu. Nggak juga, kasihan gitu loh. Dia satu orderan aja cuma dapat 40 ribu. Terus dia mau ambil berapa banyak orderan untuk bisa terkumpul uang sebanyak itu, coba. Ya kan? Kasihan sih. Cuman ini kemarin, maaf. Tuh.
Oke, kayaknya ini HP udah nggak mau kita bergosip dengan yang fat cat itu. Oke, jadi kita review dulu pelajaran yang sebelumnya. Berarti udah tahu lah ya kurang lebih. Kasihan sih. Oke, kita review dulu. Baru nanti Laushe ada kasih pertanyaan dari HSK 2. Ini lumayan susah sih, soalnya Laushe kasih murid Laushe yang di bimbel itu mereka kewalahan. Kenapa? Ini sebenarnya bahan dari listening. Jadi pas listening mereka kewalahan karena panjang banget, beda banget sama yang level 1. Kalau level 1 kemarin kan masih lumayan pendek-pendek gitu kan, pendek-pendek. Ini panjang banget, pendek-pendeknya itu maksudnya cuman ini yang A ngomong, "你在做什么?" Habis itu yang B bilang, "我在看书." Udah sampai situ aja. Tapi kalau yang HSK 2 dia panjang. Misalnya yang seperti tadi, "你在做什么?" Kamu lagi ngapain? "我在看书." Saya lagi baca buku. Jadi nanti ada lanjutannya lagi. 你在看什么书? Kamu baca buku apa? 我在看小说. 我在读小说. Saya lagi membaca novel. Gitu. Jadi panjang dia. Terus kayak banyak menjebak gitu. Nanti ini salah satu soal yang murid Laushe yang di bimbel ya. Murid Laushe yang punya banyak kesalahan karena membingungkan. Membingungkan. Tapi kalau Laushe udah tulis di sini mungkin kalian bisa telaah lah ya. Mungkin lebih gampang. Kemarin itu untuk muridnya Laushe itu Laushe pakainya yang listening, yang harusnya pakai audio, tapi pas itu nggak memungkinkan untuk audio, jadinya Laushe baca. Dan kalau misalnya di HSK itu dia pengulangnya cuma 2 kali. Oke, jadi kita review dulu seperti biasa. 我们要复习 review dulu baru kita masuk ke pelajaran yang hari ini. Oke, 这个是上一周的minggu lalu. 你们还记得吗? Kalian masih ingat kan? Ini yang tentang 在. Ini yang 在 itu masih ingat nggak? Laushe bilang itu ada kegunaannya ada 2, lokasi sama sedang berlangsung. By the way Laushe kemarin kayaknya ada bilang deh, sama 在 Laushe bakalan buat kuis untuk kalian dan kalian tebak itu harusnya pakai te atau pakai 在. Nggak nyambung sih, cuman setidaknya kalian tahu, ini te kepunyaan ini di sini ini pasti udah pakai te. Ini pasti udah pakai 在 gitu kan. Nggak nyambungnya itu maksudnya gampang untuk soal te sama 在 itu sebenarnya gampang. Kenapa? Karena udah jelas banget kegunaannya dan perbedaannya itu jauh banget. Jadi Laushe kasih kuis yang ya nggak gitu susah lah ya. Oke. Jadi 在 itu bisa dipakai untuk 2, satu lokasi, satu yang sedang berlangsung. Next. Jadi kita bahas yang pertama dulu, yang tempat dulu. Tempat, ini dia struktur kalimatnya. Subjek, subjek plus 在 plus tempat. Jadi belakangnya nama tempat. Seperti ini. 我在公司 Laushe kasih di samping dulu. 我在公司, jadi 我 itu subjek, 在 itu yang kita mau pelajari, tempat itu 公司. Jadi saya ada di 公司 perusahaan. Next. Besok kalian libur nggak guys? 你们明天有放假吗? 放假了呀. Next. Ini masih yang menyatakan tempat ya. Jadi 我在学校读书. 我在学校读书. Ini ada 2 contohnya. Ini atas dan bawah. 我在学校读书. Saya 学校 itu sekolah, 在 itu di, 读书 itu belajar. Jadi saya belajar di sekolah gitu. Jadi bedanya dengan, masih ingat enggak Laushe bilang bedanya dengan bahasa Mandarin itu kalau di-nya itu di depan, kalau bahasa Indonesia di-nya itu di belakang. Saya belajar di sekolah. Nah, nama tempatnya di belakang. Kalau untuk bahasa Mandarin, di-nya itu di depan dulu, gitu. After subject, setelah subject. Next yang ini, 他在中国工作. Dia bekerja di 中国, Tiongkok. Next. Ini kita masuk yang kedua, sedang lagi. Semoga kalian masih ingat ya. Soalnya Laushe besok mau cari soal, terus nanti kalian isi ini pakai 在 atau te. Kalian masih tahu nggak te?
Sebab banyak te, ada 3 te loh. Bai shao te, tu ye te, sama shuan ren te. Tapi yang kita pelajari cuma 1 te aja, yaitu bai shao te. Yang ini kita pelajari. Masih ingat nggak? Kepunyaan, ya enggak? Sebab ada 2 te lagi yang belum Laoshi ajarin. Tapi nanti dulu lah ya. Kalian harus ngerti dulu pemakaian te ini dan pemakaian zai ini. Baru nanti untuk nextnya Laoshi bakal bahas tentang yang 2 te lagi. Jadi nanti Laoshi bakal bahas perbedaan antara 3 te ini. Tapi yang lebih sering dipakai ya te yang kemarin Laoshi jelasin. That's why kenapa Laoshi jelasinnya yang te ini duluan daripada yang 2 lagi, 2 yang lain lagi. Oke. Biar kalian nggak bingung. Soalnya kalian harus ngerti yang te yang biasa kita pakai. Kalau yang 2 lagi itu jarang banget dipakai. Tapi nanti ini ada te yang satunya lagi bakalan muncul. Nanti ya kita bakal lihat, oke? Next yang kedua ini sedang atau lagi. Subjek, struktur kalimatnya subjek plus zai plus kata kerja. Jadi 他们在吃饭itu makan kan. 他们在吃饭 mereka sedang makan. Next. Ini 我在吃面 saya sedang makan mie. 我在吃面. By the way, kalau yang 在 yang sedang itu berarti sama dia struktur kalimat dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia sedang, after saya sedang gitu kan. Ini sama bahasa Mandarin juga saya sedang, 我在 gitu. Jadi 在 di sini itu sedang. Next, 他在忙, dia sedang sibuk. 你们今天很忙吗? Kalian hari ini sibuk enggak? 你们今天很忙吗? Kalian hari ini sibuk enggak? 老师今天有一点忙, sedikit sibuk. 有一点, sebenarnya 有一点, tapi kalian tahu bahasa Mandarinnya orang China itu mereka suka bilang hua. Jadi baca dian, harusnya dian, tapi mereka bacanya diar. Gitu. 有点 sedikit, 有点 atau 有一 ada i di tengah juga boleh. 有点 tapi lebih singkat 有点忙, 有点忙 juga boleh. Sama aja, yang cuman perbedaan dari logatnya aja. Sorry. 我在做饭 ini. 我在做饭, saya lagi memasak. Masak sayur, masak apa, mereka bilangnya 做饭. Jadi jangan khawatir. 做饭 itu kan nasi. 做 itu kan lagi buat nasi. Tidak. Itu bisa juga untuk lagi masak, oke? 不要晕. Bahasa Mandarin memang gitu. Dia artinya satu kata itu artinya luas di bahasa Indonesia. Makanya kadang susah artiin. Jadi kayak kata-kata ini gimana ya bahasa Mandarin yang tepat gitu untuk carinya. Jadi kayak satu kata satu huruf di Mandarin artinya jadi banyak, jadi panjang. Soalnya emang artinya satu kata itu kadang mendalam banget. Terus kayak susah banget cari bahasa Indonesia yang kayak menggambarkan bener-bener kata tersebut gitu. That's why. Tapi nggak semua sih, nggak semua, tenang. Jadi Mandarin itu serunya di situ. Karena kita di challenge gimana caranya ngutarain dalam bahasa yang berbeda, yang gedong. Next. 这个你现在在哪里? 你现在在哪里? Ini orangnya bertanya ya guys. 你现在在哪里? Kamu sekarang lagi di mana? Nih yang bawah lagi menanyakan tempat ke orang tersebut. Jadi di bawah 我 ini ingat gak kemarin Laoshi bilang 在nya 在 yang after subject yang 我 itu harusnya nggak ada. Jadi 我现在在公司, 我现在在公司. Saya sekarang lagi di perusahaan, lagi di kantor gitu. Oke, sudah tidak sabar. Mari kita lihat. Ini yang hari ini guys. Ini yang hari ini. Jadi ini ada 2 orang, satu cewek, satu cowok gitu ya. Ini, jadi dia ceweknya itu ngomong sama cowoknya. Jadi ini percakapan ya guys. 对话 percakapan. 对话 percakapan. Jadi kira-kira begini. 你学汉语多长时间了? 你学汉语
多长时间了 By the way, yang Laushe putihin itu Laushe nggak tulis pinyin-nya. Yang Laushe biruin Hanzi-nya sama yang pinyin yang di atas itu tuh Laushe itu sesuai dengan yang pinyin dan Hanzi-nya itu. Ya biar kalian nggak bingung. Jadi karena kemarin Laushe ada nanya kalian kalau misalnya sudah pernah dipelajari dan berulang-ulang Laushe nggak tulis pinyin-nya boleh kalian ya lebih bagus begitu biar bisa belajar. Jadi ini Laushe hilangin pinyin-nya biar ingat. Jadi yang putih itu ingat. Kalau misalnya udah lupa nih Laushe ingatin. Jadi ni xue hanyu duo chang shi jian le. Jadi kalian juga bisa ni xue zhongwen duo chang shi jian le. Apa itu Laushe zhongwen? Apa itu Laushe hanyu? Jadi apa ini artinya dari kalimat ini? Kira-kira kalian tahu nggak artinya? Coba bisa bantu Laushe jawab. Ni itu otomatis kamu. 学汉语 sama 学中文是一样的意思， sama aja artinya. 多长时间了 yang ini Laushe tutup dulu. Yang ini 多长时间了 sudah berapa lama. By the way ingat le yang di belakang itu menyatakan sudah. Jadi 多长时间了 itu sudah berapa lama. Belajar apa? Ayo kira-kira bisa tebak nggak? Kira-kira bisa ketebak nggak? Kaima. Bisa ketebak nggak? Xue itu belajar. Xue yang di sini tuh belajar. Xue belajar. Sekarang pertanyaan lo, Hanyu. Hanyu itu apa? Hanyu itu apa? Hanyu lebih ke buat sehari-hari bukan Laushe. Sebenarnya Hanyu sama Zhongwen itu sama aja. Hanyu Mandarin, Zhongwen juga Mandarin. Jadi Hanyu itu biasanya dipakai sama yang di China. Hanyu ini biasanya dipakai di China karena Laushe ngambilnya ini dari HSK, makanya mereka bilangnya Hanyu bukan Zhongwen. Sebenarnya bisa Zhongwen, bisa Hanyu. Jadi yang Zhongwen itu lebih kebanyakan dipakai di Taiwan, di Malaysia, di Singapura. Jadi Mandarin Malaysia, Mandarin Singapura, atau Taiwan itu mereka bilangnya Zhongwen. Tapi yang Mandarin yang di Tiongkok, yang Tiongkok sana, mereka nanya, oh kamu sudah belajar Mandarin sudah berapa lama? Mereka nggak bilang Zhongwen, tapi mereka bilangnya Hanyu. Han, kalian tahu nggak? Sebenarnya Han ini kan itu diambil dari suku Han. Jadi di China itu kayak di Indonesia kan banyak tuh Jawa, Batak, apalagi Bogor kan nama kota ya. Pokoknya itulah Jawa, Batak, orang Bali ada bahasa Balinya juga kan. Sama. Ini suku Han. Ini suku Han. Nama sukunya itu suku Han dan ini suku yang paling banyak di Cina. Jadi di Cina itu juga ada banyak suku Mongolia, suku yang di Rabadil Murad itu dia dari suku Uighur. Jadi mukanya itu lebih ke Timur Tengah dan agama mereka itu lebih banyak menganut Islam gitu. Jadi tapi untuk overall untuk kebanyakannya itu mereka suku Han. Jadi Laushe, Yu itu apa? Ini. Yu itu bahasa. Jadi kayak Yingyu. Mungkin kalian sudah pernah Yingyu. Kalian tahu Yingyu atau kalian tahu Ingwen? Itu sama aja guys, sama aja. Itu artinya apa Laushe? Ingwen, ni hao, Kak Helena. Oh ya, Kak Rufina kayaknya orang Sunda ya. Ya, suku Sunda juga ada ya. Ya, saya siapa culai. Tiba-tiba kayak otaknya blank. Jadi cuman tahu suku-suku yang sering didengar itu ya Jawa, Batak. Kan Laushe di Medan banyak Batak. Nah, Yingyu itu Mandarin. Nah, ini dipakai Yu juga. Sebenarnya bisa pakai Wen juga. Jadi Ingwen juga sama aja. Bedanya Laushe apa? Ya bukan Bogor tapi Sunda Laushe. Oh, sorry. Ya. Berarti di Bogor itu banyak orang Sunda gitu ya. Oh ya. Bogor itu kan kota. Cuman oke. Thank you. Itu maaf. Jadi
Oke, lanjut. Jadi bukan Hanyu itu lebih ke seharian, Zhongwen itu nggak ke seharian, enggak begitu. Jadi Hanyu itu untuk orang Cina yang mainland Zhongguo, yang kebanyakan Zhongguo yang bilang Hanyu, karena Han itu berasal dari suku Han. Yu itu artinya bahasa, jadi bahasa Han. Jadi bahasa Han. Jadi yang Zhongwen yang kita belajar ini itu dari bahasa dari suku Han gitu. Jadinya Hanyu. Jadi kalau untuk Taiwan, untuk Malaysia, untuk Singapura mereka bilangnya Zhongwen gitu. Sama aja dengan Ingwen sama Ingyu, sama aja. Oke? Jadi duo chang itu seberapa panjang. Tapi di sini bukan duo itu banyak, chang itu panjang. Jadi di sini bukan banyak panjang, terus 时间 ini 时间 mana? Ini dua kata ini. 时间 itu waktu. Le itu sudah. Jadi 你学汉语多长时间了? Kamu belajar Mandarin sudah berapa lama? Nah, jadi beda kan? Aku Jawa. Oh, Karvina Jawa. Oke. Salam kenal. Udah kenalnya udah dari kemarin. Cuman baru tahu Jawa. Oh, Sunda. Oke. Bisa bahasa Jawa dong. Masih bisa dong. Orang yang di Medan aja bisa bahasa Jawa. Cuman bahasa Jawanya orang Medan sama bahasa Jawanya orang yang di Surabaya itu beda. Kenapa beda loh, Shu? Nah, nanti kalian kalau ke Medan terus dengar orang Jawa Medan yang ngomong itu, kalian pasti tidak tahu. Karena mereka terkontaminasi, enggak sih? Maksudnya bukan terkontaminasi, apa bahasa yang lainnya? Jadi mereka itu kayak mereka ngomong Jawa itu kan biasa lembut gitu kan, lembut, halus gitu, ayu gitu kan. Jadi kalau yang di Medan itu orang Jawanya itu ngomong nadanya udah kayak orang Batak. Tahu kan orang Medan ngomong gitu kayak lagi berantem. Bukan berantem, kalian bilang kayak lagi berkelahi, adu mulut. Enggak, itu biasa aja. Ingat ya guys, kalau orang Medan ngomong itu kayak kalian lihat itu seperti berkelahi, sebenarnya itu tidak guys. Itu tidak adu mulut, itu tidak. Mereka tidak marah, tapi emang dari lahir emang seperti itu. Kenapa? Karena lingkungannya seperti itu guys. Jadi Laushu kalau misalnya ngomong kayak agak kasar, mohon maaf. Karena dari kecil udah di Medan guys. Terus kemarin sempat kerja di Jakarta, tinggal 2 tahun, terus sempat ke Surabaya. Jadi mungkin bahasa Medannya udah balik sih. Baru aja 1 minggu terus temen Laushu bilang, aduh Nur, bahasa Medanmu udah balik loh. Oh ya, ayo. Oke, lanjut. Dimaklumi ya guys ya. Lanjut ya. 快2年了. 快2年了. 快itu cepat. 2年. Kalian masih ingat gak? Laushu kemarin pernah jelasin 1, 2, 3, 4 itu. Tapi kalau misalnya dalam urutan kalian bilang bilang 2 itu harus Tapi kalau misalnya jumlah kalian bilang 2. Misalnya 2年, jumlahnya 2 tahun ya enggak? Masih ingat gak? Masih ingat dong. Nah, 2 tahun. Kalian jangan bilang 2年, tapi kalian bilangnya 2年. Ingat, kalau jumlah kalian bilangnya 2. Tapi kalau untuk yang berurutan kalian bilangnya 2. Kalau kalian lupa, kalian scroll aja postingannya si Hao di Instagram Hao kemarin Laushu ada bahas. Laushu ada kasih judul besarnya juga, perbedaan antara 2 sama karena kemarin banyak yang DM terus nanya, Laushu ini perbedaannya apa ya? Laushu ini perbedaannya apa ya? Jadi kalau misalnya kalian mau nanya sesuatu, mau nanya tentang Mandarin, mau nanya apa, nggak apa-apa, kalian komen aja. Jadi kalau misalnya Laushu tahu, Laushu bisa jawab, Laushu bagi-bagi info juga nanti pas dia live gitu. Jadi sama-sama belajar semuanya. Oke. Nah, kita lanjut. By the way, Hao Mandarin ada les Mandarin. Nanti kita bakalan susun programnya yang baru, diinfokan ke kalian biar lebih mantap. Oke. Jadi kalian harus, kalau misalnya kalian udah nggak sabaran, boleh banget DM Hao Mandarin. Oke? Untuk nanya-nanya paketnya. HSK juga udah dari kemarin jalan loh guys. Udah dari kemarin jalan. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian boleh tanya-tanya dulu di MK Hao Mandarin. Oke? Oh iya, Hao Mandarin juga ada live di TikTok loh. Ngajar juga seperti Laushu. Setiap
Langsung lupa. Mungkin kalian bisa langsung lihat Hahow Mandarin, terus di TikToknya Hahow Mandarin sama-sama namanya, nama username-nya sama sesuai dengan yang di Instagram. Oke? Oke, nah, 我们继续吧, kita lanjut. 快2年了, 快 itu cepat, 2年 2 tahun, le itu sudah. Jadi 快2年了 sudah mau 2 tahun. Jadi 快2年了. Jadi kayak di sini bukan cepat 2 tahun sudah, tapi sudah mau 2 tahun, sudah jalan 2 tahun. Gitu artinya. Next. Terus yang ceweknya nanya lagi. 你说的很不错. 你 kamu 说 ngomong, bicara, te itu kata tambahan. 老师这个saya dulu. 这里很不错, 很 itu sangat, 不错 itu 不错. 错 kalau 错 aja, kalau 错 tunggu 等一下. Wait. 这样. Kalau 错 aja artinya salah. 错 ini artinya salah. Langsung ketutup yang C. 这样. 错 itu artinya salah. Tapi kalau misalnya dia 不错 itu artinya not bad. Not bad. Lumayan berarti. Not bad. 不错 itu artinya lumayan. Jadi yang ceweknya bilang 你说的不错. Wah, kamu bilangnya lumayan loh. Maksudnya lumayan bagus ya, bukan lumayan nggak oke, lumayan salah bukan, tapi lumayan oke gitu. Wah, 快2年了, sudah mau 2 tahun. Terus kamu bilangnya, wah kamu bilangnya lumayan loh, bahasa Mandarinnya. Lumayan katanya, 不错不错. Dan kalian ingat nggak? Kalian notice nggak? 老师 suka, wait. Tunggu, 老师 ke yang tadi dulu. 老师 suka bilang pas kalian baca terus 老师 suka bilang 不错不错. Nah, ini hanzinya 不错不错. 老师 ke samping aja. Ini yang di samping 不错不错. 不错 itu artinya not bad, artinya lumayan gitu. 不错不错 gitu. 不错不错. Not bad, lumayan. Ya, lumayan dong. Siapa dulu dong? Kalian. Next. Habis itu cowoknya bilang lagi. Cowoknya jawab 听和说. Ini 老师 tulis semua pinyin ya by the way. 听和说还可以，读和写不好. Jadi 听和说, 听 itu mendengar, 和 yang ini itu dan, 说 itu bicara, ngomong, 还可以, 不错还可以 itu sebenarnya sama aja. Jadi 还可以 masih oke, masih bisa gitu. Tapi 他有说读 itu baca, 读 itu baca, 和 itu dan, tadi Laushu udah bilang 写, yang ini 写 itu menulis, 不好 itu tidak baik, tidak bagus, tidak oke gitu. Jadi berarti dia bilang kalau misalnya mendengarkan sama bicara itu masih oke. Tapi kalau misalnya baca sama menulis itu kurang bisa gitu. 不好, kurang bisa. Kalian gitu nggak? Kalian tuh sama kayak ini nanseng nggak? Kalau misalnya denger sama ngomong masih oke. Tapi kalau misalnya udah baca sama suruh tulis itu udah nggak bisa. Kalian itu begitu nggak? 你们跟他一样吗? Kalian sama enggak? Atau kalian malah sebaliknya? Kalau baca sama nulis masih bisa 老师. Berarti 读和写还可以，听和说不好. Mendengarkan sama berbicara itu kurang oke. 你们哪个呢? Kalian yang mana? Mana yang lebih susah? Biasanya kalau misalnya iya 老师, iya sama kayak yang boy ini kah? Sama kayak dia kah? Mendengarkan sama berbicara masih oke, tapi menulis sama membaca itu tidak oke gitu. Gitu sekalian coba lihat 老师 ini kata yang penting. 听说读写. Ngomong susah ya, pelan-pelan. Ngomong susah berarti kebalikan dari si cowok ini dong. Berarti apa yang gampang? Biar kita ubah.
pinnya yang ini ya. Ngomong susah. Ya makanya harus sering-sering berinteraksi dengan 老师对吧？Kita join course-nya di Hao biar sering-sering berinteraksi dengan 老师 harus sering-sering interaksi dengan ya Mandarin biar bukan cuman bisa aja sih. Pertama biar bisa langsung praktekin, biar bisa ya praktekin langsung, biar langsung digunakan gitu loh apa yang dipelajari. Kedua, kamu mau nggak mau pasti didorong untuk bisa belajar ngomong. Jadi karena udah sering ngomong, jadi kamu jadi apa namanya? Jadi percaya diri. Sama dong, Laoshi tenang. Laoshi sebelum ngajarin tuh Laoshi mulai belajar Mandarin itu juga dari nol. Jadi Laoshi tahu perasaan kalian. Iya, Laoshi belajar dari nol. Jadi ya jadi nggak berani, apalagi dalam satu kelas satu kelas itu ada yang pintar banget, terus Laoshi kayak basicnya aja nggak ada, tapi untungnya kemarin diajarin dari basic gitu. Oke, ingat yang Laoshi pin itu coba dilihat. Yang pertama itu ting, coba kalau misalnya nggak tahu cara bacanya kalian bisa nintip pin in yang di sini. Yang pertama itu ting, yang kedua itu shuo, yang ketiga itu tu, yang keempat itu xie. Jadi ting shuo tu xie, ting shuo tu xie itu tu xie itu kalian kalau misalnya pernah lihat iklan lagi cari lowongan kerja di Facebook tuh banyak. Laoshi ada masuk satu grup yang khusus untuk lapangan lowongan Mandarin. Terus nanti di sana selain ada yang pakai bahasa Indonesia, ada juga yang banyak juga yang pakai langsung Mandarin gitu. Chaopin kayak di lowongan kerja gitu. Yinpin gitu kan, Chaopin, Yinpin. Lowongan kerja, habis itu salah satu syaratnya, coba lihat yang Laoshi pin. Kebanyakan perusahaan mencari yang bisa 听说读写 jadi bisa mendengar, bisa berbicara, bisa membaca, bisa tulis Hanzi juga. Tapi kalau untuk zaman sekarang kalau tulis pakai manual pakai tangan itu agak jarang ya. Mungkin sih di sini tuh kayak typing di HP. Tapi nggak tahu ya, kemarin ada yang join live-nya Laoshi, masih ingat nggak? Laoshi lupa apa? Ayu ada penonton Laoshi itu kemarin bilang dia gagal di menulis. Tapi nggak dijelasin lebih detail lagi menulisnya gimana. Tapi secara sekarang itu mereka pakai typing sih. Dulu Laoshi pernah tes harusnya memang pernah pas masuk ke perusahaan Cina itu dites bukan menulis tapi typing. Jadi ditanya, kamu bisa typing pinyin nggak? Bisa. Terus langsung dites, kamu coba ketik ini, dikasih Hanzi-nya, dikasih teksnya yang berupa Hanzi. Terus itu kan berarti di sana kita udah dinilai tu itu membaca, terus yang xie itu mungkin ke tazi typing. Jadi typing pakai, jadi dikasih laptopnya, terus dikasih Laoshi untuk typing. Ya udah Laoshi typing pakai pinyin. Ingat, kalau typing di Mandarin, typing Mandarin Hanzi itu di HP mau di HP, semua perangkat elektronik itu pakai pinyin. Makanya pinyin itu pinyinnya itu berguna untuk kita typing. Tapi pas membaca lebih baik kita Laoshi saranin lebih baik lihat Hanzi. Kenapa? Karena yang dokumen-dokumen dari Cina itu mereka nggak ada pakai pinyin-nya guys. Mereka nggak ada pinyin-nya, only Hanzi. Jadi pinyin-nya itu bener-bener nggak dipakai. Dipakai, cuman pas typing aja. Jadi yang Hanzi-nya itu ya tetap. Jadi harus belajar dua-dua sih. Semuanya penting. Jadi yang pinyin-nya untuk kita typing, yang Hanzi-nya itu karena dokumen mereka nggak memungkinkan untuk pakai pinyin lagi. Jadi disaranin bisa baca Hanzi-nya juga gitu. Laoshi Hanzi dalam Mandarin tuh banyak loh Laoshi tuh. Ini aja udah berapa banyak karakter yang beda-beda. Gimana cara mengingatnya Laoshi? Banyak membaca. Ini habis dari live Laoshi, kalian ini kalau bisa kalian screenshot
screenshot, terus kalian review lagi. Soalnya kan 1 minggu cuma 2 kali, terus itu kan per sesinya itu kan cuma 1 jam. Kalau bisa yang sudah launch share ini kalian screenshot. Terus kalau misalnya kalau lagi pas nggak live, kalian tulis tuh, kalian ulang lagi. Nah gitu cara hancurnya. Tapi pas kalian ulang ya mungkin bisa dicoba caranya launch. Biasanya launch tulis hanzi, terus yang pinnya itu langsung nggak tulis, tapi langsung ganti apa, pakai ngomong. Jadi otomatis latih zi kita, menulis kita, sama shuo berbicara. Langsung, tapi kan nggak tahu nadanya benar atau nggak apa-apa. Sekarang kan sudah ada Google Translate. Jadi kalian kan sudah tahu nih, ini kan setiap ini kan langsung ada tulis pinnya dong, yang kata-kata baru. Nah kalian bisa tuh dari coba typing di HP ya kan, HP kalian keyboardnya diubah ke yang Mandarin, terus kalian typing, nggak usah pakai shengtiao nada, pas typing nggak perlu pakai shengtiao, pakai pinyin aja. Jadi ting kalian ketik tuh, keyboardnya udah diubah ke Mandarin Hanzi gitu kan, terus kalian udah tinggal ketik aja. Misalnya kalian mau ketik yang ini ting, terus dia itu udah langsung keluar banyak banget kata yang di TNG. Jadi kalian cari tuh yang kata yang kalian mau gitu. Misalnya di nomor 1 yang kalian pilih 1, biasa ada pilihannya sih, coba ting. Kalau di komputer kan dia ada 1, 2, 3, jadi kalian mau yang mana tinggal ketik angkanya aja. Tapi kalau di HP itu ada pilihannya, jadi tinggal klik aja, karena kan touchscreen gitu. Oke. Yang tadi Kak Helena bilang ngomong susah, nah ini langsung ajarin triknya. Jadi screenshot, kalau misal kalian nggak sempat screenshot, kalian minta langsung balik nggak apa-apa. Langsung kadang kecepatan ya kan, terus langsung atau keseruan, terus kaliannya lupa screenshot, nggak apa-apa, minta aja langsung balik dong ke yang tadi, yang gambar yang tadi, yang tentang apa, saya belum screenshot nih, nggak apa-apa, ngomong aja, langsung tinggal balik, terus kasih kalian lihat, kalian screenshot, terus langsung balik lagi ke lanjutin pelajaran lagi ya, measure nggak apa-apa. Oke? Jadi yang tadi langsung bilang, langsung saranin kalian screenshot, terus kalian pas langsung nggak live atau pas waktu lagi senggang, nah kalian pakai waktunya untuk belajar apa, tulis ini ting he shuo pai bu kei, ini kalian tulis saja, lihat nggak apa-apa. Jadi pertama-tama kalian lihat, tulis, lihat, nanti lama-lama pasti udah hafal. Nanti langsung bilang ting, kalian udah bisa tahu gimana cara tulis ting tanpa harus melihat berkali-kali gitu. Oke? Selain kalian jadi langsung saranin sambil kalian menulis, sambil kalian sebut itu hanzinya apa, ting. Jadi next time kalau misalnya kalian lihat hanzi itu lagi, kalian udah tahu, ini ting, ini tuh bacanya ting, gitu cara menghafalnya. Jadi kayak banyak ya murid laushu, sekalian laushu curhat, mohon maaf. Laushu berbagi pengalaman, oke? Jadi banyak ya murid laushu itu ya, kalian tahu nggak belajar Mandarinnya gimana? Kayak gini, misalnya nih hanzi semua ya kan, terus mereka tinggal lihat aja. Iya, pas lihat, pas hafal, masuk otak, aku udah tahu nih ini apa. Tapi pas dikasih soal, nggak tahu ini jawabannya apa. Karena kenapa? Mandarin itu bukan kayak bahasa Indonesia yang bisa dihafal. Misalnya bahasa-bahasa lain yang bisa pakai hafal, misalnya kayak bahasa Inggris apple, apple gitu kan. Tapi ini kalian kayak menggambar gitu loh, jadi kalian harus nulis berkali-kali. Kalian tahu nggak cara dulu pas sekolah belajar Mandarinnya gimana? Hanzinya kan udah otomatis lebih susah, terus banyak hanzi baru yang langsung nggak pernah pelajari. Nah langsung hafal berulang-ulang kali, terus ngomong pinnya, misalnya ting he shuo, langsung ulang sampai langsung bisa tulis tanpa melihat. Begitu cara belajar Mandarin. Emang ribet sih, tapi itu worth it banget sih cara itu untuk dicoba, worth it banget. Ya emang ribet, satu kata aja udah habisin berapa lama waktu kita langsung. Nggak apa-apa, namanya pelan tapi pasti. Ya enggak, daripada cepat hari ini belajar besok lupa ngapain. Ya dong. Syuba, langsung terima. Yang langsung bilang bener kan ya.
By the way, sudah ngomong panjang kali lebar, kalian tahu? Oh, ini pertanyaannya. Langsung nggak mau baca dulu, langsung cuma kasih kalian tahu. Kalian lihat ini pertanyaannya. Nah, langsung balik lagi ke awal. Coba, ini susah sih. Murid langsung aja pada bingung. Harus terus diulang ya langsung. Iya, benar. Jadi belajar Mandarin itu harus terus diulang. Oh ya, langsung share satu cerita lagi. Aduh, hari ini banyak bercerita. Tenang. Kan kita bagi pengalaman. Jadi tadi langsung dibahas di sekolah itu ada kata ini, Jiu. Ada yang tahu tuh Jiu itu apa? Oh, langsung pin. Ini kata yang simple loh. Ini udah dipelajari pas mereka TK. Pas mereka TK itu udah belajar ini Hanzi yang ini. Ada yang tahu itu artinya apa? Jiu artinya apa? Kalian pasti tahu. Itu angka. 1 dari 1 sampai 10 coba bantu Laushu jawab itu apa? Dari angka 1 sampai 10 coba bantu Laushu jawab itu artinya apa? Ini berhubungan dengan yang Kak Moka bilang harus terus diulang ya Laushu. Iya, Mandarin itu harus terus diulang. Kenapa? Walaupun kata yang sudah sering kalian lihat, ya Laushu saranin 5, bukan. Maaf Kak Helena, itu kurang tepat. 9 ingat ya. Jadi ini tipe murid yang pintar ya. Jadi setiap Laushu bertanya, kasih pertanyaan, jelasin di depan, dia selalu jawab dan benar. Terus dia di rumah itu ngomong sama mamanya itu bahasa Mandarin, tapi Mandarin yang Taiwan. Karena mamanya pernah, wah salah, Misha tidak apa-apa, nice try. Yang penting sudah coba ya enggak. Keliru Laushu, iya. Misha enggak apa-apa. Misha. Nanti habis ini salah, keliru, pasti next time itu pasti ingat banget sama hantunya itu. Oh, ini 9 ya enggak. Biasanya gitu sih. Kalau yang udah salah terus lebih mudah diingat. Lebih cui lagi, lebih memperhatikan lagi gitu. Lebih ingat banget kata ini gitu ya kan. Jadi kan ini muridnya itu ngomong bahasa Mandarin sama mama papanya karena mamanya itu pernah stay di Taiwan itu untuk 9 tahun. Bahkan muridnya Laushu itu lahir di Taiwan itu dan tinggal berapa lama nggak tahu sih. Cuman dia bilang, oh saya tuh lahir di Taiwan Laushu gitu. Tapi sekolah di Indo. Dia udah di Indo dari TK. Mungkin lahir nggak berapa lama terus udah di Taiwan udah di Indo maksudnya di Medan. Nah, habis itu kan terkejutnya pas ngerjain soal hitung goresan ada jawabannya yang 9 yang Laushu pin itu Jiu. Terus dia nanya, Laushu Jiu gimana tulisnya? Jiu 9. Dia tahu Jiu ngomongnya tahu, tapi dia tahu itu artinya 9, tapi dia lupa hanzinya. Coba kenapa? Iya Laushu, kamu nggak pandai Jiu? Lupa Laushu karena nggak sering muncul huruf ini. Iya, benar sekali. Karena kan kalau di sekolah kan dia nggak mana ada pengulangan, ya kalian ngulang sendiri di rumah gitu. Bahkan kalau misalnya kalian les pun nggak mungkin itu doang yang diulang, ya pasti ada kata baru. Nah, caranya biar kalian masih ingat kata lama gimana? Ya kalian ulang sendiri. Gimana Laushu? Aduh, kalau mau lihat buku yang sudah dipelajari atau sudah diajari kayak Laushu nggak bisa Laushu, kayak nggak sanggup. Tenang, kalian bisa belajar banyak media. Misalnya kalian bisa lihat dari lirik. Jadi kalian pas dengar lagu Mandarin jangan cuma dengar aja, tapi coba deh kalian Laushu suka banget lihat liriknya. Karena kenapa? Pas mereka ngomong itu kayak banyak banget. Misalnya Jiu itu ada Jiu yang 9, ada Jiu yang lama Jiu gitu kan. Jadi aduh, yang mana nih maksudnya? Kayak ini nyambung, ini juga nyambung, yang mana? Jadi Laushu kebanyakan lebih suka langsung lihat. Misalnya ada lagu yang Laushu suka, Laushu langsung lihat liriknya, bisa cari di Google, bisa cari YouTube. Terus ada yang sudah dibahas Indonesia kan gitu, ada pin-innya, kalian cari kalau bisa ada pin-innya. Terus kata ini, ini katanya aku tahu nih, ini apa artinya gitu. Yang kedua, kalian bisa perbanyak nonton Dracin. Laushu bukan lagi promosi Dracin, enggak. Laushu jujur Laushu juga suka drakor. Jadi Laushu gantian. Kalau misalnya Dracin lagi nggak ada drama yang Laushu suka, Laushu berpindah haluan ke drakor. Kalau misalnya drakor lagi nggak ada yang Laushu suka, Laushu pindah lagi ke Dracin. Jadi pindah sana, pindah sini. Atau kalau misalnya drakor lagi seru, Dracin lagi seru drama barunya. Tapi kayaknya
lebih seruan si drakor sih. Ya udah langsung lanjut drakor habis atau berbarengan, udah bosan drakor seharian nonton misalnya udah bosan pindah gitu cara belajarnya. Jadi kayak masih fun earning nggak sih, masih seru nggak sih? Ya nggak ya dong. Oke, kita lanjut dulu biar bisa jawab pertanyaan yang tadi. Jadi ini langsung ulang lagi dari awal, jadi kalian simak, kalian harus nyimak. Ini percakapannya banyak perangkap sih, coba dengerinnya. 你学汉语多长时间了? Kamu belajar Mandarin sudah berapa lama? 快2年了, sudah mau 2 tahun. Yang cowoknya jawab. Terus yang ceweknya bilang, 你说的很不错. Wah, kamu ngomongnya lumayan oke ya gitu, lumayan ya gitu. Baru 2 tahun terus bahasa Mandarinnya udah oke katanya gitu kan. Habis itu si cowoknya bilang, 听和说还可以，读和写不好. Jadi dia bilang mendengarkan dan berbicara masih oke. Tapi enggak ada tapi sih, tapi langsung tambahin tapi sendiri, jadi lebih nyambung. Membaca, he itu dan xie, membaca dan menulis itu kurang bagus, kurang oke gitu. Pertanyaannya let's see pertanyaannya. Ini langsung udah kasih wen hao, tanda tanya. Ini 他的汉语怎么样? 他的汉语怎么样? By the way, kalian jangan terkecoh sama 怎么样 ini ya. Sebab dia agak lebih ke sana. Tapi nggak tahu pas langsung download dia langsung lari ke sini. Tapi untungnya warnanya udah sempat langsung ubah. Jadi ini yang biru sama yang Hanzi yang biru itu ya. Oke, pasangannya. Jadi yang putih itu karena Hanyu tadi sudah ada, jadi langsung nggak kasih lagi pin innya biar kalian dipaksa untuk mengingat. 是吧? Oke, jadi 他的汉语怎么样? Bahasa Mandarinnya gimana? Coba jawab langsung. Bahasa Mandarinnya gimana? Tadi kan dia bilang dia udah belajar Mandarin selama berarti yang ditanya ta itu kan dia laki-laki. Karena kan yang cewek itu nanya ke yang laki-laki, kamu belajar Mandarin sudah berapa lama? Oh, sudah 2 tahun. Terus ceweknya bilang, oh Mandarin kamu oke ya, lumayan ya gitu. Terus yang cowoknya bilang, masih ingat gak cowoknya bilang apa? 听和说 oke, 听和说还可以, masih oke. 读 baca 和写不好 tidak baik, tidak oke. Berarti si cowoknya nggak bisa kan, nggak bisa sama sekali kan, nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis hanzi. Nggak dong, dia cuma bilang 不好 itu tidak oke, belum gitu bagus, tapi dia bisa. Ya nggak dong, ya dong. Terus di sini pilihannya, ini nih pilihannya yang agak membingungkan, membuat murid 老师 bingung. Sekarang saya kasih 2 pilihan aja ya, biar kalian nggak terlalu bingung. 说得好. Ini yang A. Ini yang B ya. Oke, coba. Langsung pilihannya. Jadi pilihannya ada 2, langsung buat 2 aja. Sebenarnya kalau di sekali ada 3. Tapi langsung buatnya 2 aja ya. 2. 所以你们帮我看一下, jadi coba kalian bantu Lausha lihat yang A atau yang B. Lausha baca tapi nanti Lausha jelasin ya. Lausha baca, bantu baca aja karena nggak ada pin. Yang A itu 说得好, yang A 说的好, yang B Lausha udah kasih pinnya. 不 mana U-nya aku nggak muncul. 不会
不会写. Coba, yang A itu yang tadi Laoshi pertama kali kirim 说得好, yang B itu yang terakhir Laoshi kirim 不会写. Coba kalian tebak yang mana? Si cowoknya kan udah belajar Mandarin 2 tahun, ngomong pas ngomong sama mendengar oke, membaca sama menulis kurang oke. Nah, coba kalian tebak yang mana, A atau B? 等你们的答案哦. Ayo, Laoshi tunggu jawabannya. Kalian nggak perlu ketik Hanzi-nya, tapi bantu Laoshi ketik abjadnya aja, A atau B, itu aja. Oke? A atau B? Ayo, A atau B? A atau B? Misha, tidak perlu takut. Misha, Laoshi tidak pukul orang. Gimana? Kalian terlalu jauh. Enggak lah, nggak mungkin dipukul. Sekarang kita di sekolah aja, kalau misalnya mukul murid aja langsung dikomplain. Tidak boleh. Bukan dikomplain, bahkan kita dilarang untuk memukul. Hukumannya apa terjadi sekarang? Ya marahin aja. Jadi hukumannya cuma suruh berdiri di depan kelas biar malu. Tapi enggak juga. Kadang mempan, kadang enggak. Beda ya sama zaman dulu kita. Zaman Laoshi dulu sekolah, kalau nggak bisa gurunya ambil rotan yang panjang itu, tau nggak? Rotan kecil. Itu makin kecil makin sakit, makin terasa pukulannya. So, masih membekas rasa sakitnya. Ingat banget loh dulu. Oke, Kak, ada 2 jawaban. Jadi Kak Helena jawabnya B, Kak Rufina jawabnya A. Jadi Laoshi bakalan kasih jawabannya. Jadi jawaban yang tepat, kita nggak ada bilang benar atau salah, tapi yang tepat atau yang tidak. Karena ini kalau di Haska dia nggak ada benar salah, tapi dia adanya tepat dan tidak tepat. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang A, 说得好. Kenapa Laoshi? Ini dia, Laoshi kasih lihat yang tadi. Ini, dia udah belajar Mandarin selama 2 tahun, ya enggak? Terus kan dia bilang, 听和说, mendengar sama berbicara, dia oke, lumayan gitu, masih oke, 还可以, masih oke. Tapi yang 读和写, 读membaca dan menulis itu masih kurang. Nah, jadi pilihannya tadi itu kan 不会写. Yang B dulu ya kita bahas ya. Kak Helena, wah nggak apa-apa. Ini kenapa Laoshi bahas di sini? Karena ini soal yang menjebak banget. Itulah Laoshi mau kasih tahu soal HSK itu ya seperti itu. Makanya kenapa kalian butuh les gitu, butuh les. Les itu sebenarnya untuk guide kalian, untuk memandu kalian dalam menganalisis soalnya. Jadi jangan dibuat pusing, jangan terkena perangkap mereka. Karena banyak perangkap di sini. Kalau HSK 1 masih oke lah ya. HSK 2 itu udah mulai banyak perangkap. Ya kayak seperti ini. Jadi dia bilang kan, pilihannya by the way. Jadi ada ABC-nya. Jadi A-nya itu 说得好. Ngomongnya oke, ngomongnya bagus. Jadi yang arti dari pilihan B itu 不会写, tidak bisa menulis. Tidak bisa menulis, salah dong. Bukan kurang tepat gitu kan. Dia bilang 读和写不好. Dia cuma bilang 不好itu tidak baik. Berarti belum tentu dia nggak bisa ya kan? Belum tentu dia nggak bisa menulis dan nggak bisa membaca ya dong. Dia cuma bilang 不好, berarti kurang gitu. Untuk membaca dan menulis dia itu masih kurang. Tapi dia nggak bilang dia nggak bisa. Bisa ngerti ya. Kemarin Laoshi udah jelasin ke muridnya Laoshi, tapi mereka kayak nggak bisa menerima alasannya. Iya, coba kalian bantu Laoshi mikir. 读和写不好itu tidak oke, tidak bagus gitu kan. Habis itu sedangkan di pilihannya mereka bilang B-nya itu 不会写, sedangkan di soalnya itu dia bilang 不会写, tidak bisa menulis. Udah salah, ya enggak? Ya dong. Soalnya di soalnya itu dia bilang 不好, tidak bagus. Tapi di pilihan jawabannya itu 不会写, tidak bisa menulis. Udah jauh dong. Udah pasti salah dong. Teng tong. Jadi jawaban yang benar, yang tepat adalah 说得好.
dia berbicara dengan bagus gitu. Sebab just murid 老师 komplain lagi 说得好, tapi kan di sini dia bilangnya 还可以. Kenapa dia bilang di situ 说得好? Berarti nggak ada jawaban dong 老师. Ya nggak juga, tapi kalau misalnya dia lihat antara pilihan A dan B, B udah pasti salah. A itu kan mendekati. Makanya kenapa 老师 bilang di HSK itu nggak ada jawaban benar dan salah. Cuman ada yang jawaban tepat dan kurang tepat. Nah, yang B itu kan kurang tepat, yang A itu kan lebih tepat, lebih mendekati. Ya enggak? Ya dong, begitu. Jadi jangan buat bingung. Jangan, oh ini nggak ada jawaban. Kalau seperti itu semua, semuanya nggak ada jawaban. Gitu ngerjain HSK. Jadi jangan sampai terkecoh. Gitu. Jadi, terus itu kan diburuin waktu. Jadi enggak, satu soal itu cuman, lihat ya, kalau untuk HSK ini yang tingli listeningnya itu 35 soal, waktunya itu cuma 25 menit. Kalau yang itu yang menulis itu total 25 soal, waktunya cuma 22 menit. Wow, berarti satu soal kurang dari 1 menit loh. Soalnya 25 soal, waktunya cuma dikasih 22 menit. Nah itu kalau udah siap kumpul gitu, kita nggak ada dikasih waktu lebih untuk ngerjain lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia kan mulainya listening dulu, habis listening baru dengerin audio dulu, baru menulis gitu kan, membaca. Nah kalau misalnya listeningnya kalian belum siap atau nggak sempat atau gimana, atau kalian masih mikir, udah kalian udah nggak boleh buka yang listening, yang mendengarkan itu, kalian udah nggak boleh kerjain itu. Kalian harus langsung kerjain yang gitu, yang membaca itu, yang membaca menjawab pertanyaan, menelaah gitu. Jadi ini tadi yang Laushe kasih itu, ini yang bagian dari listening. Oke, hari ini lumayan muter otak nggak sih? Halo Kak Rufina, Kak Helena nggak apa-apa, karena memang pertanyaannya banyak menjebak. Oke, besok Laushe ada live, besok Laushe ada live lagi jam 9. Hao Mandarin ada paket les. Kalau kalian penasaran, kalian boleh tanya-tanya DM ke Hao Mandarin. Kalian bisa share juga live-nya Laushe biar makin banyak yang join dan belajar bersama kita. Paham Laushe? Paham. Hao kaisin. Oke, happy kalau paham. Oke, nah 我的直播今天到这里咯。Jadi live-nya Laushe hari ini sampai hari ini. No, hari ini sampai sini. 再见咯，老师pamit ya. 再见。晚安，selamat beristirahat. 晚安，拜拜。